All right. You're So blessed. let's start like this. So just repeat after me, inshallah. Yeah. Okay. So I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God except Allah, except Allah. and I bear witness I bear witness that Muhammad, Muhammad, yes, peace and blessings of God be upon him, speak and blessings of God, be upon him. and Be upon him, is God's messenger. is God's messenger. Brilliant. Okay, that's the English. Okay. Yeah, now I've And got to say in Arabic. Let's do it in Arabic. I'll do it step by step. Don't worry. Do it slowly. Yeah, I will do it very slowly. Inshallah. Okay. So, ashhadu. Ashkadu, Okay. I'll just say it again. Ashhadu. Ashkadu, Okay. An and la La ilaha Laha ilaha. Laha Okay. Illa Illa Allah. Allah Okay. Wa Wa ashhadu Ashkadu anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasul Mada Rasul. Okay. Rasulu. Okay. Rasul Allah. Allah. There you go. Congratulations. 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 Believe Oh, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taubat, sahabat fillah, serta sahabat Islam seluruh dunia. Kembali lagi di channel Taubat TV. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan tanda loncengnya, serta share, like, dan komen yang bijak. Sebuah kisah, yaitu nenek berusia 85 tahun menjadi mu'alaf, dan kisahnya sangat mengharukan. Usai masuk Islam, perempuan tersebut lalu mengubah namanya menjadi Maryam. Keputusan untuk menjadi mu'alaf atau memeluk agama Islam ternyata tak hanya dialami oleh individu-individu yang masih berusia muda dan produktif. Pasalnya, tak sedikit pula lansia yang memutuskan untuk masuk Islam ketika usianya sudah senja. Seorang nenek asal Inggris yang telah berusia 85 tahun ini adalah salah satu buktinya. Usai memutuskan masuk Islam, perempuan yang diketahui bernama Maria Raffles tersebut lalu mengubah namanya menjadi Maryam. Lewat akun Instagramnya yang selalu aktif, ia lantas menceritakan momen di mana dirinya belajar mengenal Islam hingga akhirnya menjadi mu'alaf dengan dibantu oleh seorang teman. Dikutip dari sebuah media, yaitu Borak Daily, suatu waktu Maryam ingin sekali mengunjungi sebuah masjid di daerahnya. Ia pun lalu nekat menuju ke sana seorang diri. Tapi rupanya, begitu sampai di masjid, tiba-tiba kedua kakinya terasa seperti tidak bisa bergerak. Usut punya usut, hal tersebut terjadi dikarenakan ia merasa gugup dan takut jika tidak diterima oleh umat Islam yang lain. Namun akhirnya, usai kegugupannya mereda, ia pun menemui seorang perempuan muslim yang ada di sana. Tak disangka perempuan tersebut menyambutnya dengan ramah. Tak hanya itu, perempuan tersebut bahkan memberi penjelasan tentang apa yang sedang dilakukannya di dalam masjid dan menerangkan mengapa semua umat Islam duduk dan sholat menghadap ke arah Ka'bah. Usai menjelaskan penjelasan sang perempuan dengan seksama, Maryam pun lantas bertanya bagaimana jika ia hendak menjadi seorang muslim. Dirinya lalu diberitahu untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Singkat cerita, dengan niat yang telah mantap, Maryam akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat dalam bahasa Inggris dan Arab. Ia dibantu oleh seorang ustadz dan beberapa perempuan lainnya. Dari laman Instagram miliknya, Maryam kini tengah rajin belajar bahasa Arab dan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kegiatan sehari-harinya juga banyak dihabiskannya dengan berada di masjid. Lebih jauh, Maryam pun mengaku jika dirinya sangat menyukai suara merdu azan. Ia juga gemar menghadiri sholat secara berjamaah di masjid walaupun berada di usia yang tak lagi muda. Bagi seorang mu'alaf yang baru saja menjadi muslim, terkadang
bertanya-tanya mengenai apakah mereka memiliki hak khusus dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh komunitas muslim. Pada dasarnya, masjid dan pusat-pusat Islam atau Islamic Center harus memiliki orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan seorang muslim baru melalui telepon, email, dan jenis komunikasi lainnya. Jika seorang muslim baru memiliki kesulitan dalam membaca Al-Quran dan memahami ayat tersebut, mereka harus menemukan seseorang untuk mengajarinya. Segera setelah mengucapkan syahadat, seorang mu'alaf harus disambut dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, Islam memiliki sistem pendukung baru para mu'alaf atau muslim baru. Selain ada orang-orang dari masjid dan pusat Islam yang tersedia dalam menjawab berbagai pertanyaan dan masalah, apa yang dibutuhkan di awal adalah terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa. Berikut juga biografi Nabi Muhammad SAW. Pendekatan terhadap muslim baru yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dimulai dengan memberitahu mu'alaf bahwa dosa masa lalu mereka akan diampuni sepenuhnya saat memutuskan menganut agama Islam. Demikian juga dengan perbuatan baik yang dilakukan seperti bersedekah, hal itu akan dihitung sebagai pahala yang mengalir. Nabi Muhammad SAW berkata seperti yang ditulis dalam sebuah hadis Al-Bukhari, "Permudahlah urusan manusia tentang urusan agama dan jangan mempersulit mereka. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari dari Islam." Ibnu Taimiyah, seorang cendekiawan muslim terkemuka, berpandangan seorang muslim baru tidak bisa mempelajari semua ajaran Islam sekaligus. Salah satu hak sebagai muslim baru adalah komunitas Islam perlu menyelenggarakan program khusus bagi mereka. Program tersebut harus berfokus pada mengajarkan muslim baru dasar-dasar Islam, seperti bagaimana berwudu, bagaimana menunaikan sholat 5 waktu, dan ibadah wajib lainnya. Muslim baru harus diajari cara membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini bukan keharusan, tetapi harus memiliki ilmu dan mempelajarinya. Dengan mengunjungi masjid, Muslim baru akan belajar beberapa kata dari imam dan sesama Muslim. Selama bulan Ramadan dan pada musim haji, Muslim baru dapat belajar banyak tentang bagaimana meningkatkan spiritual mereka melalui program semacam itu. Sesi-sesi atau pertemuan khusus harus diarahkan untuk mengajarkan muslim baru bagaimana berurusan dengan orang tua mereka dan bagaimana menjaga hubungan dengan mereka. Selanjutnya, mu'alaf harus merasa disambut di masjid yang merupakan rumah bagi umat Islam. Mereka tidak boleh diperlakukan dengan kasar atau tidak toleran. Para imam harus menjadi masjid sebagai rumah kedua bagi para mu'alaf. Umat Islam harus menunjukkan bagaimana sikap rahmah dan menjambut saudara baru sehingga para muslim baru merasa betah di masjid. Imam di masjid dan komunitas muslim lainnya juga dapat mencari acara yang bisa mengumpulkan muslim baru untuk bertukar pikiran dan belajar dari pengalaman orang lain. Acara semacam itu dapat memberikan pengaturan yang lebih baik untuk mendidik tentang berbagai aspek Islam. Inilah kisah seorang nenek yang Allah beri hidayah di masa tuanya dan terus memperdalam agama Islam serta menghafal Al-Quran. Masya Allah, sedangkan kita yang murni muslim dari awal mengapa malas untuk membaca dan menghafalnya. Supaya nenek Maryam terus istiqamah untuk terus memperkuat iman dan mempelajari Islam secara mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.